Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala nikmatillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah amma ba'd. Ikhwan fillah rahimakumullah, para pendengar, para pemirsa dimanapun Anda berada, santriku, TKIT, SDIT, SMPIT, al-ummah yang dibanggakan, yang saya banggakan, bersyukur pada Allah bahwa hari ini kita menjalankan ibadah puasa atau ibadah saum di bulan Ramadan dengan tetap tidak menurunkan kualitas ibadah saum kita, tidak meninggalkan tarawih maupun qiyamul kita, juga tetap istiqomah menjalankan amaliyah Ramadan berdasarkan dengan tuntunan dari Al-Quran dan Sunnah yang menjadi pedoman kehidupan kita. Nabi bersabda, "Taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abadan." Aku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Aku tinggalkan kepada kalian dua pusaka. Di mana kalian tidak meninggalkan dua pusaka ini, maka tidak akan pernah tersesat selamanya. Apakah pusaka itu? Apakah peninggalan Nabi kepada kita? Al-Quran wa sunnah Rasul. Al-Quran dan sunnah Rasul. Maka seorang muslim yang kuat, seorang muslim yang hanif, seorang muslim yang senantiasa dia ingin memperbaiki dirinya, tentu tidak akan pernah bisa jauh dari Al-Quran sebagai bacaan sehari-harinya, maupun membaca hadis-hadis Nabi minimal satu hadis satu hari sebagai panduan di dalam kehidupannya. Di dalam hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang melaksanakan ibadah saum dengan penuh dorongan keimanan dan ihtisaban, dengan penuh kesungguhan, maka saumnya itu berdampak kepada diampuninya dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jangan sampai puasa kita, saum kita itu sama dengan saumnya anak-anak yang belum mendapatkan kewajiban untuk saum, tapi mereka saum, gitu. Contoh misalkan anak yang belum balik, dia sahur seperti kita, berbuka seperti kita sebagai media untuk latihan, tetapi belum ada pahala baik atau buruk bagi anak kecil yang belum balik. Jangan sampai kualitas kita hanya seperti itu, karena kalau seperti itu apa bedanya dengan anak kecil? Tapi kita sebagai orang yang sudah balik, sudah taklif, sudah dewasa, harus dengan dorongan iman, harus dengan dorongan ihtisab. Kenapa demikian? Karena iman dan ihtisab inilah yang menjadi senjata kita dalam melawan hawa nafsu kita sendiri. Aktivitas bulan Ramadan tidak hanya terletak pada menahan makan dan minum serta menahan hawa nafsu saja, tetapi bagaimana pola yang di bulan Ramadan ini berdampak kepada diri kita menjadi hamba Allah yang lebih soleh, menjadi hamba Allah yang lebih tawadhu, menjadi hamba Allah yang mampu menahan hawa nafsunya. Dan itu adalah perjuangan kita semua. Oleh karena itu Allah sediakan bulan Ramadan sebagai kurikulum pendidikan untuk muslim-muslimah agar dirinya selama satu bulan ini mampu menjadi hamba Allah yang lebih baik daripada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga Nabi mengatakan, "Kayaumin waladathu ummuh." Kalau orang yang melaksanakan ibadah saumnya dengan benar selama satu bulan penuh ini, maka kualitasnya seperti bayi yang baru lahir dari perut ibunya, putih, bersih, dan suci. Itulah yang Allah kehendaki dari diri kita. Itulah yang Allah kehendaki dari kita semua. Hadirin rahimakumullah. Oleh karenanya, syarat untuk mencapai itu harus dengan dorongan iman. Jangan sampai kita ibaratnya terpaksa menjalankan ibadah ini. Walaupun kadang terpaksa melakukan ibadah itu adalah baik, tapi jangan sampai kita menjadikan keterpaksaan ini melulu menjadi dasar kita dalam beramal. Ini terpaksa, ngaji terpaksa, mungkin bagus juga, tapi orang yang melaksanakan ini dengan penuh keimanan, niscaya dia akan melaksanakannya dengan ihtisaban, dengan sungguh-sungguh. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, khalifah ketiga, mengatakan, orang yang kolbunya bersih, dia tidak akan pernah bisa lepas dari Al-Quran barang sehari pun.
gitu ya. Dan qalbu yang bersih akan menjadikan orang itu lebih bersemangat di dalam beramal soleh ya. Kakinya ringan untuk datang ke masjid, lidahnya ringan untuk membaca Al-Quran ya. Kemudian matanya juga senantiasa ingin terus ya mengkaji dan mengaji Al-Quran serta hadis Nabi, yang senantiasa menjadikan sebuah pembelajaran bagi dirinya ya, atau sebagai bimbingan dalam dirinya menjalani masalah-masalah dalam kehidupan. Maka hadirin rahimakumullah, imanan wahtisaban, ingat, imanan wahtisaban inilah yang menjadikan kualitas saum kita berdampak kepada diputihkannya kesalahan-kesalahan kita oleh Allah, apa yang telah kita lakukan sebagai sebuah kesalahan di masa lalu, dan kita menjadi hamba Allah yang lebih bersih, yang lebih suci ya, output daripada Ramadan ini, dan siap menjalani kehidupan selanjutnya, tantangan-tantangan hidup selanjutnya dengan penuh keimanan dan penuh kesabaran, juga penuh dengan rasa syukur. Mudah-mudahan iman dan wahtisaban dalam menjalankan ibadah saum Ramadan ini bisa kita aplikasikan. Dan anak-anak, jangan lupa untuk terus mengisi buku amaliyah Ramadan ini, bukan hanya mengisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutinitas ya, tapi juga minta dibimbing oleh orang tuanya ya, bagaimana tarawih bersama, bagaimana tadarus bersama ya di rumahnya, sehingga orang tua dan anak ini menjadi sebuah paket ya, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.